Salib itu adalah alat untuk menghukum mati. Dan kalau sampai pemerintah mengambil langkah hukuman mati, ini adalah langkah untuk memberhentikan gerakan-gerakan yang menuju kepada kejahatan. Gerakan-gerakan yang menuju kepada kematian harus diberhentikan dengan hukuman mati. Salah satunya di zaman dulu yang sering dipakai adalah salib. Jadi salib di mata orang Yahudi adalah hukuman yang memalukan. Hukuman yang sangat memalukan. Makanya banyak orang Yahudi sampai hari ini yang masih ekstrim. Mereka masih percaya yang di tengah itu penjahat, bukan juru selamat. Itu penjahat. Karena nggak mungkin ada orang yang terhormat, apalagi dibilang raja, sampai dihukum salib. Dihukum matinya disalib. Karena salib itu bukan untuk maling Indomaret. Salib itu untuk penjahat kelas kakap. Makanya Rasul Paulus mencatat dengan jelas, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan, foolishness, bodoh banget. Makanya kalau multimedia dapat, waktu Metallica merilis album yang kedua, boleh ditayangin gambarnya? Ini dia. Saudara mungkin nggak tahu gini-ginian ya. Waktu mereka merilis album kedua, cover album mereka yang kedua ini adalah kursi listrik. Dan kursi listrik adalah alat untuk menghukum mati. Makanya waktu mereka mengeluarkan album ini, mereka diprotes. Dibilang band sadistik. Kenapa alat yang dipakai untuk menghukum mati kayaknya dibangga-banggain. Makanya seringkali orang Kristen juga sama. Kita dibodoh-bodohin. Alat untuk menghukum mati, kita jadiin kalung, kita jadiin anting, kita jadiin gambar di t-shirt kita pajang di rumah kita, dan seterusnya. Dan ini sudah terjadi dari dulu kala. Makanya Rasul Paulus jelas mencatat ayat ini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Kebodohan banget, bodoh. Kita ini di ilmu psikologi bisa dianggap sadistik loh kita. Kalung kita salib, alat yang dipakai untuk menghukum mati manusia, bukan binatang. Nah, ternyata Rasul Paulus nggak sampai di sini aja, dia menambahkan dengan pengertian dari salib itu sendiri. Karena mungkin saudara udah tahu, apa yang kita buat baik untuk diri kita, akan mati bersama-sama dengan kita. Tapi apa yang kita buat baik untuk orang lain, akan menjadi abadi, remains timeless, akan diingat orang selama-lamanya. Dan ini sebenarnya yang dibuat sama Tuhan Yesus untuk saudara dan saya.